Sidik ya. Silakan Mas. Setelah Mas Nurdin siapa? Oh ya, ini Agan. Nanti Mas Nurdin dulu. Selesai kita istirahat ya. 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 Silakan Mas Nurdin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Sehat Pak. semua ya. Sehat Pak. Ya, ini saya absen dulu. Mbak Intan ada ya. Kemudian Mas Tommy ada. Mbak Lintang ada ya. Kemudian Mas Gede ada. Ini kayaknya yang nggak ada ini Mas Gani ya. Nggak ada ya. Oh iya, tadi Mas Gani izin ada lomba fotografi tadi di Mandalika kayaknya. Oke, sebelum dimulai marilah kita awali dengan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran desain grafis ya? Siap, Pak. Siap Pak. Buah semangka, buah manggis, buah semangka, belajar desain grafis harus dengan ceria. Saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Sudah kelihatan ya? Oke, sebelum kita ke materi, ini menampilkan sebuah foto. Ada yang kenal nggak ini? Prestasinya mendunia. Ya, di antaranya karyanya ada di film Hulk. Ya, mungkin kalian tahu ya. Ada film-film yang tingkatnya internasional ya, dan juga mendapatkan penghargaan nasional. Nah, ini salah satu desainer grafis. Nah, ini semoga bisa menjadi motivasi kalian untuk belajar desain grafis dengan lebih semangat, dengan lebih serius. Oke. Nah, kita di lingkungan sekitar tentunya sering melihat karya-karya desain grafis ya. Ini contohnya. Mungkin dari kalian ada yang menyampaikan kira-kira karya yang lain di desain grafis itu ada apa saja? Siapa yang tahu? Bentuk-bentuknya. Mas Bagus? Spanduk, logo, kemudian ada poster, Pak. Ya, kemasan. Ya. Ya, ada logo, ada poster tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bagus tadi ya, benar semua. Itu adalah salah satu contoh-contoh desain grafis di lingkungan sekitar. Kita ada di jalan melihat karya desain grafis. Tadi ada billboard. Kita ada di acara melihat salah satu kita melihat karya desain grafis ada nanti gitu ya. Artinya apa? Bahwa desain grafis itu adalah sering dibutuhkan. Nah, ini namanya apa ini? Ada yang tahu nggak ini? Spanduk. Oh, iya Pak, spanduk, Pak. Ya, spanduk. Ini spanduk ya. Ini ada pamflet ya. Ini adalah salah satu atau beberapa dari contoh desain. Artinya desain grafis itu adalah sebuah desainer grafis itu adalah kompetensi yang banyak dibutuhkan. Karena apa? Karena banyak sekali di lingkungan sekitar kita itu membutuhkan desain grafis. Itu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti tujuannya yang pertama dengan pemecahan masalah kalian bisa menguraikan apa sih desain berbasis vektor itu apa toh? Kemudian yang kedua, setelah tahu desain berbasis vektor, kalian bisa mengimplementasikan bagaimana cara membuat desain grafis berbasis vektor itu. Kemudian untuk prakteknya, diharapkan kalian bisa mensketsa desain grafis sesuai dengan SOP yang ada di KPD ya. Kemudian yang kedua, bisa menunjukkan desain grafis berbasis vektor dengan bertanggung jawab. Jadi setelah kalian mempraktekkan, nanti bisa ditunjukkan atau dipresentasikan. Nah, ini ada permasalahan nih. Mungkin ini ada di sekitar kita. Namanya Pak Vito. Pak Vito ini pengen buat logo untuk herbalnya. Nah, nanti logonya pengen ada unsur tumbuh-tumbuhan gitu ya. Tapi Pak Vito tidak bisa membuat desain sendiri. Kira-kira dia menghubungi siapa? Ya, nanti bisa menghubungi Mas Bakhtiar ya kalau sudah belajar desain grafis. Bisa menghubungi Mas Wangsit ya nanti kalau sudah canggih bikin logo gitu. Makanya harus semangat untuk belajar desain grafis
berbasis vektor ini. Oke, nanti sambil belajar nanti kalian bisa menyimak bahan ajar untuk teorinya dan juga sambil mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom ya. Nah, apa sih desain gambar vektor itu? Jadi desain gambar vektor itu adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva ya. Dari kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membuat suatu objek atau gambar. Jadi di sini saya kasih kata kuncinya ya. Di sini kata kuncinya itu garis dan kurva atau kurva yang paling penting ya. Ini kurva. Jadi yang kalau di matematika kalian pernah belajar kurva ya. Di situ intinya ada garis secara matematis gitu ya. Itu kurva. Nah, kalau yang bitmap itu berdasarkan pixel. Nah, kalau vektor itu kata kuncinya di sini ya, kurva. Sudah paham ya? Bisa dilanjutkan? Atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, sambil merimen, kemarin sudah belajar tentang bitmap. Nah, ini perbedaannya. Kalau di vektor itu gambar tetap jelas ketika diperbesar, gitu ya kalau vektor. Nah, kalau bitmap itu kalau diperbesar kurang jelas. Nah, kemudian kalau di vektor itu tersusun dari garis dan kurva ya. Kalau di bitmap itu titik atau pixel. Kemudian kalau vektor itu ukuran filenya lebih kecil daripada di bitmap. Kemudian kualitas gambarnya tidak berpengaruh pada pixel. Nah, kalau di bitmap itu terpengaruh pada pixel. Ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak ada ya? Oke, sebelum kita ini contoh dari gambar berbasis vektor ya. Kalau diperbesar ini tidak pecah. Nah, nanti untuk implementasi desain gambar berbasis vektor itu ada beberapa aplikasi. Contohnya ada CorelDRAW, Macromedia Freehand, ada Adobe Illustrator, dan Micrographic Designer. Nah, nanti yang akan kita praktekkan adalah CorelDRAW ini ya. Nah, sebelum kita membuat desain berbasis vektor dengan CorelDRAW, kita simak dulu video ini tentang pengenalan tool-tool yang ada di CorelDRAW. Ada fitur-fitur baru, terutama untuk efek ya. Misalnya di sini untuk edit card. Pertama kita atur dulu layoutnya, ukuran kertasnya, kemudian mode warnanya. Kalau CMYK berarti untuk cetak, kalau Earthmap. Nah, ini tampilan aplikasi CorelDRAW ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah toolbar di sini. Ada toolbar paling penting yang alat-alat yang bisa kita pakai, yang sering kita pakai di CorelDRAW. Di sini adalah kalian pahami toolbar yang ada. Kemudian yang paling kanan di sini adalah color palette. Misalnya kalian buka CorelDRAW nggak ada color palette-nya, kalian bisa menuju ke window, kemudian ya, kita fokus di garis ya. Kita bisa menarik garis, klik, lepas mouse-nya, kemudian taruh. Ini bisa buat macam-macam ya. Point line, kalau point line itu ya 1, lanjutkan lagi 2. Jadi dari sini ambil klik dari lagi, garis 3, ya. klik lagi di ujungnya, kembali ke utamanya, ke awalnya. Nah, ini sudah menjadi objek, bisa kita geser-geser, bisa kita kasih warna. Sudah jadi bidang, bisa jadi warna. Itu intinya. Nah, jadi pertama nanti kalian jadi coba dari jadi garis ini bisa jadi objek. Jadi membuat garis, kemudian setelah garis yang ada di objek ini, membuat bidang, ini bisa kita atur kelengkungannya pakai yang namanya shape tool ya. Shape tool ini di sini. Yang atas bisa dilepas. Ada 2. Tarik. Nah, ini bisa tekan
tekan tombol kontrol ya, kontrol di keyboard, tekan tombol kontrol di keyboard maka akan jadi di sini ada ya akan bikin seperti itu. Sama juga seperti jadi kalau supaya itu poligon nya cek di sini variasi dari biru ini zoom Bisa ini untuk buat garis dengan beberapa model cara membuat. Kemudian ini kita lanjut dulu. Nah, implementasinya gambar vektor ini salah satu contohnya adalah ini. Ini bentuk apa ini? Siapa yang tahu? Kira-kira? Logo, Pak. Ya, logo ya. Nah, seperti tadi disampaikan Mas Bagus tadi, salah satu implementasi desain itu di logo. Nah, di Corel juga kita juga bisa membuat logo seperti ini. Jadi dengan bentuk sesuka kita. Nah, ini bisa menjadi solusi tadi permasalahannya Pak Vito yang ingin membuat logo ya, logo untuk produk herbalnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita simak dulu cara membuatnya. Nanti setelah kalian menyimak cara membuat logo dengan CorelDRAW, nanti bisa kalian kerjakan di LKPD untuk lembar kerjanya, dan juga kalau sudah selesai desainnya bisa kalian tampilkan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menemukan pembuatan logo yang nanti akan digunakan untuk brand produk herbal. Enaknya kira-kira Ini di sini kita pakai yang namanya ellipse ada unsur tool atau F7 ya. Kita buat dulu di sini ellipse. Nah, pertama buat objek. Nah, untuk dua komponen ini belum menjadi vektor. Supaya nanti jadi vektor, karena belum jadi kita vektor, convert dulu ya. Kita arahkan pertama, karena belum jadi vektor, ini di convert dulu ke vektor. Ini yang penting ya. Jadi editing di CorelDRAW itu supaya lebih leluasa, ini kita ubah dulu menjadi kurva. Ubah menjadi kurva ya. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi vektor, gambar vektor itu adalah gambar yang berbasis kurva. Nah, itu. Nah, supaya berbasis kurva, ya objeknya kita ubah dulu. Klik kanan, convert to curve. Ini ya. Atau control key. Convert to curve. Supaya apa? Supaya nanti bisa lebih fleksibel, maka nah kalau sudah jadi kurva, ini sudah leluasa ya, lebih editable. Titik yang di tengah ini, mau titiknya mau diubah, mau ditambah kelengkungannya, itu bisa lebih leluasa. Kemudian kita hapus, menghapusnya juga double klik sama. Kanan dan kiri saling mengikuti ya. Agar tidak ikut ya, ketika kita geser yang kiri, yang kanan nggak ikut, kita bisa memilih seri, kita pilih kupu. Nah, ini pertama membuat satu objek dulu, satu objek daun. Ini dengan dua titik di sini, bawah sama atas. Kemudian ini diatur kelengkungannya. Jadi mengaturnya menggunakan shape tool yang ada di sini ya. Jadi diperhatikan yang aktif di sini shape tool. Jadi shape tool untuk mengatur kelengkungan dari garis ini. Kira-kira begini ya. Kalau udah sesuai kira-kira Jadi kalau masih seperti gambar daun, kemudian ini belum menjadi buat satu objek kotak untuk memotong di sini. Agar ini juga sama, belum jadi kurva, kita convert dulu jadi kurva. Klik kanan, convert to curve. Ini jangan sampai lupa ya. Ini kunci untuk main kurva. Jadi kanan convert to curve. Kemudian pilih ini disesuaikan bentuknya. Nah, ini kalau sudah kita bisa bergabung gini, nanti akan kita potong ya. Gambar daunnya kita potong dengan objek yang ini. Caranya di blok dulu. Nah, ini sudah terpilih. Kemudian di sini akan muncul pilihannya. Ada trim, ada weld. Di sini kita pilih yang trim nanti. Trim. Ya, untuk memotongnya. Nah, kalau trim itu
nanti objek Di sini yang ada daun pilihan untuk terpotong oleh menggabungkan objek. objek yang di sini. Ada weld. Kalau weld nanti antara daun sama ini akan menyatu. Ya, misalnya gini weld. Nah, ini antara daun sama ini menyatu. Kalau trim nanti akan terpotong. Ada intersect. Kalau intersect ini intersect nanti akan ada objek baru ada di sini. tambahan satu objek Nah, intersect ada objek tengah-tengah baru, ini ya. gabungan dari keduanya. Nah, di sini ada objek baru ya. Kita undo ini, putar ke kanan dikit, oke. Ini kita putar. Nah, ini sudah jadi objeknya. Koordinatnya. Kalau sudah jadi, kita putar ke kanan, tambahi warna ya. daun yang ini ya. Untuk menambahkan warna bisa kita pakai color palette yang ada di sebelah kanan ini. Kalau di komputer kalian nggak ada color palette, kalian bisa manggilnya di window, kemudian color palette. Nah, untuk ngasih warnanya tinggal klik aja, klik kiri. Jadi klik kiri untuk memberikan warna objek, klik kanan untuk memberikan warna garis ini. Kemudian kita copy satu lagi di sini. Caranya bisa, nah sebelumnya ini karena klik kanan supaya garisnya hilang, klik kanan untuk warna garis. Nah, karena kita mau menghilangkan garis, kita pilih yang warna non paling atas ini. Kita duplikat. Oke. Nah, kalau sudah objek satu sudah selesai, yang objek kedua tinggal copy paste aja. Cara copy paste-nya bisa copy kemudian paste, atau kalau pengen cepet di kemudian yang satu klik kiri, di drag, kemudian klik kanan ya. Itu bisa cepat. Atau duplikat juga untuk bisa. memilih warna hijau tua, kita bisa klik warna hijau, kemudian diklik lama ya, klik lama, nanti akan muncul pilihan warna hijau yang lain. Nah, ini tinggal di rotate aja. Oke. Kalau seperti ini kita bisa taruh di belakangnya. Kalau sudah, kita kasih teks. Dan teksnya dikasih warna. Hurufnya, Ctrl A. Cara memberikan warnanya kita pilih font sama tadi pilih Arial dengan color palette. biar mudah terbaca ya. Dan kita atur ukurannya. Klik pick tool. Ini warna kemudian kita Oke, begitu untuk tutorial membuat logonya Pak Vito tadi. kita buat lingkaran. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Lingkaran maka dilanjutkan? nanti tidak bisa simetris. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, bisa ditampilkan yang sudah membuat logo tadi. Silakan dari pembuatan logo tadi, adakah yang sudah selesai membuatnya? Mas Bagus sudah selesai kah? Oralnya nggak bisa dibuka, Pak. Nggak bisa dibuka. Ya, ada kesulitan nggak untuk membuatnya? Tadi agak kebingungan di bagian yang menghilangkan garis hitam itu, Pak. Ya. Oh ya, untuk untuk menghilangkan garis yang hitam kayak gini ya. Nah, untuk menghilangkan garis yang hitam tadi bisa dengan klik kanan yang ini, bagian ini ya, warna non. Nah, ini tinggal klik kanan saja. Jadi klik kanan untuk memberikan warna garis, klik kiri untuk warna objek. Begitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita ke kuis pembelajaran. Nah, siapa yang bisa menjawab? Silahkan nanti langsung dijawab aja ya. Untuk pertama, apa itu desain vektor? Siapa yang menjawab?
Tadi udah disampaikan ya. Udah langsung dijawab, Pak. Ya. Mas Bagus mau jawab? Iya, Pak. Apa itu desain vektor? Desain vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva, Pak. Oke, cerdas ya. Jadi desain vektor itu kata kuncinya garis dan kurva tadi. Pertanyaan yang kedua, ini yang lain silahkan. Aplikasi apa yang digunakan untuk mengolah gambar berbasis vektor? Mas Temi mau menjawab atau Mbak Rahma? Saya, Pak. Ya, silakan. Memakai Corel Draw, Pak. Ya, benar ya. Jadi contoh aplikasinya tadi Corel Draw, kemudian yang lain ada apa lagi? Adobe Illustrator, ya. Ya. Nah, itu salah satu beberapa aplikasi untuk mengolah gambar vektor. Kemudian ini pertanyaan untuk implementasi di Corel. Gimana cara mengubah kurva pada aplikasi Corel Draw? Nah, misalnya kita buat objek, kemudian objek itu mau dibuat kurva, caranya gimana itu? Yang menjawab? Ya, Pak. Mas Wangsit? Ya, klik kanan, pilih convert to compress. Ya, sip. Sip, cerdas. Jadi untuk membuat kurva tadi ya, klik kanan, convert to curve atau control key ya di situ. Itu kuncinya, karena Corel Draw basisnya kurva, kalian harus bisa membuat dari objek menjadi kurva. Misalnya foto orang mau dibuat kurva, itu juga bisa pakai itu. Objek jadi dari objek dibuat menjadi kurva. Kita simpulkan kita pada siang hari ini. Ada yang menyimpulkan sebelum Bapak menyimpulkan? Ya, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi tadi berbasis kurva. Ini kata kuncinya. Demikian untuk pelajaran pada Sambun, Pak. Jadi putus terakhir. Tidak apa-apa. Oke, makasih Mas Nurudin ya. Saya mulai dari RTP ya, dari apa yang Anda tulis saya kira oke, sudah sesuai semua, termasuk tujuan belajaran yang sudah diukur, bahan ajar ya. Kemudian di bahan ajar itu ada 5 ya Mas ya, tes formatif. Halo? Iya, Halo? Pak. Iya. Ada 5 ya. Iya. Di LKPD juga 5. Iya. Betul? Sama. Iya, betul ya. Halo? Ya, sama jumlahnya. Tapi di Ya. instrumen itu kisi-kisinya ada 4, baru 4. Ya. Baru 4 itu yang penilaian pengetahuan. Ya toh, ada 4 toh? Halo? Iya. Coba dicermati itu. Belum dilengkapi. Coba disesuaikan. Yang penting gini, gayut itu aja loh yang penting ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu harus gayut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tes formatifnya belum ada scoringnya ini. Belum ada toh Mas? Yang di bahan ajar Pak atau yang di yang di instrumen juga belum. Yang di bahan ajar juga. Kalau bahan ajar sih biasanya nggak perlu.
scoring itu ada di instrumen, di pengembangan instrumen itu. Ya, kalau bahan ajar cukup soalnya sudah oke. Kalau mau dikasih kunci jawaban juga nggak apa-apa. Tapi biasanya keluarnya kunci jawaban setelah pembelajaran selesai. Biasanya gitu. Di LKPD juga saya lihat ada soalnya, tapi memang mereka harus mengerjakan ya. Oke, nggak perlu. Nah, paling tidak kalau semuanya nggak ada, maksudnya semuanya nggak ada, itu juga ajar nggak ada, LKPD nggak ada. Kalau kita buka pengembangan instrumen, ada jawabannya. Biasanya kan begitu kan, ya? Halo, ya, harus ada itu. Itu kan belum ada, tuh Mas. Ya. Scoringnya belum ada, kemudian ketidaksinkronan antara kisi-kisi penilaian dengan soalnya juga satunya 4, satunya 5, ya. Monggo nanti disesuaikan mana yang 4, mana yang 5, atau yang dipakai yang 4 atau yang dipakai 5, terserah, silakan. Yang penting aspek ketercukupan waktu bisa terakomodasi ya. Itu keterampilan saya kira oke, tadi sudah ada. Ya, saya kira itu aja Mas Nurdin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Mas Nurdin. Kemudian yang selanjutnya nanti setelah istirahat siapa? Nanti biar Saya Pak. Saya itu siapa? Mbak Wangga ini. Setelah Mbak Wangga, Mas Aprilia. Oke. Wingga Pak. Maaf. Wingga, sorry. Mbak Wingga ya. Mbak Wingga, terus Mas Aprilia ya. Saya usul aja sih ya. Kita nanti istirahatnya 30 menit aja. Mungkin kalau mohon maaf ini bagi yang